Kawan-kawan, berjumpa lagi. Kali ini kita berbicara mengenai ekonomi. Ekonomi ini bagus untuk dipelajari. Bagus kawan-kawan. Ada namanya monopoli dalam dunia perdagangan. Monopoli perdagangan itu konotasinya kan tidak bagus. Tidak bagus untuk perdagangan sebenarnya. Tapi kita harus mengerti dulu sebenarnya apa itu monopoli itu. Monopoli itu adalah seperti begini kawan-kawan, di suatu daerah, di suatu negara atau di suatu pasar kita menjual pisang dan orang lain tidak boleh menjual pisang itu, atau kita kuasai seluruh pisang yang ada di sebuah pasar itu atau di suatu daerah itu, kita beli semua, orang lain tidak boleh membelinya lagi, atau tidak boleh atau tidak bisa. Bisa dua-duanya, tidak boleh kan tidak ada izin, tidak bisa misalnya kita kuasai semuanya kemudian kita sendiri yang menjual pisang di seluruh daerah itu monopoli nama, tidak boleh. Artinya orang lain tidak boleh berjualan pisang pisang misal pisang kepok yang untuk pisang goreng itu, orang lain tidak dibolehkan. Itu monopoli namanya. Atau orang tidak bisa masuk karena kita udah beli pisang semuanya kita beli pisang, kita sendiri yang jual. Kita bisa menetapkan harganya berapa aja. Dalam suatu sektor namanya sektor industri, sektor usaha seperti itu tidak boleh. Tidak, itu banyak undang-undang yang melarangnya seperti di Amerika sana, yang jauh di sana. Dan undang-undang antitrust namanya, anti monopoli. Di Indonesia pun ada undang-undangnya, tidak boleh monopoli seperti itu. Tapi ada yang dibolehkan. Ini kan aneh kan? Nah, seperti ada amanat undang-undang pasal 33, bumi dan isinya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan oleh negara untuk kesejahteraan kita berdasarkan asas kekeluargaan. Itu pasal undang-undang dasar pasal 33. Undang-undang dasar pasal 33. Nah, ada yang dilakukan negara untuk monopoli itu. Tapi ada alasannya. Kenapa? Kalau tidak dibuat monopoli itu, akan ribet masalahnya. Contohnya apa kawan-kawan? PLN satu-satunya yang menyediakan tenaga listrik atau power untuk listrik, electricity katanya kan, itu satu-satunya di Indonesia kan hanya PLN. Gunanya itu karena menguasai hajat hidup orang banyak, maka dikuasai oleh negara, ditetapkan oleh negara. Akan aneh nanti di Sumatera harga KWH-nya Rp10, di Jakarta Rp1.000. Itu tidak boleh karena itu tidak mencerminkan keadilan. Itu harus dikuasai oleh negara. Kalau diberikan ke swasta kan berbeda-beda. Di sini dia jual misalnya per KWH 15.000, ini 10.000, sementara jaringannya berserak-serak. Banyak hal yang harus diperhitungkan. Begitu juga dengan adanya perusahaan Pertamina, satu-satu yang menjual minyak kan, itu harus dikuasai oleh negara juga. Itu bagus, monopoli yang bagus, karena monopoli itu banyak konotasinya negatif sebenarnya untuk sehari-hari. Tapi ada yang harus dilakukan oleh negara dengan membuat aturan itu monopoli yang bagus, karena kalau diserahkan ke swasta, orang masuk ke situ untuk berbisnis listrik, misalnya jualan listrik, bawa genset misalnya, tidak bagus. Banyak hal yang tidak bagus. Jadi harus dikuasai oleh negara. Itu contohnya. Begitu sedikit pengertian kita mengenai monopoli. Ada yang bagus, ada yang tidak. Ada demikian secara sederhana kita memahaminya.